Di Headshot juga si Sunny Peng cedera juga, bro. Yang di adegan fight terakhir itu, Adegan lawan fight Niko. terakhir, mereka baru mau mulai gitu kan. Nendang sekali, dak gitu. Aduh gitu kan. Oh, cut gitu. Gua nggak apa-apa gitu. Pas berdiri, aduh sakit. Di Ronson retak sob. Padahal dia yang nendang Iko, dia yang retak. Iya, bener tuh, itu bener banget. Expect that kalau Horornya nonton film Kimo ya. harus darahnya minimal 3 galon. Setelah Killers, kalau bahasa berikutnya Headshot. Lagi-lagi jaraknya lumayan. tuh, Nah, lu bro. ngapain lagi tuh? Ini emang nggak butuh duit, Kimo. Film selang 4 tahun, buset gue bilang nih. Enggak, itu gue diantaranya gue ngurusin, kan gue punya PA TVC itu kan. Oke. Masih ada, bro. Masih ada. Masih jalan nggak sekarang? Sekarang udah enggak, Udah enggak. karena gue udah konsentrasi 100%, terus Oke. partner gue juga udah doing something else, Oke. jadi ya udahlah. Oke. Cuman ya gue masih ngurusin itulah. Oke. Nah terus between Killers sama Headshot, gue sebenarnya udah approach Dread Out. Oh gitu. Si Timo juga mau bikin ini Night Come For Us, gitu. Oke. Jadi di antara itu cuma Night Come For Us yang waktu itu bareng Gareth nggak jadi, Iya. gitu. Apa ditunda lah gitu kan. Terus akhirnya Timo, ya udah deh, let's go Kim, kita we have to do something lah gitu. Akhirnya gue collab lagi bareng dia Headshot. Gitu. Iya, Kebetulan ada idenya, terus kita pitch ke Pak Wiki, screenplay, dan mereka senang. Iya. Kimo cukup berbaik hati waktu itu gue ajakin ngopi karena gue pengen nanya banyak hal tentang Headshot. Dan salah satu hal yang paling menarik adalah waktu prep yang ternyata pendek ya. Pendek banget bro, gawat. 3 bulan ya? Yo, nggak nyampe men. Nggak nyampe bahkan 3 bulan. 3 bulan. Nggak nyampe 3 bulan. Prepnya kita tuh literally cuman 1 bulan sekian lah. Bener-bener kalau dilihat hitung itunya ya. Wah gila. Even nggak nyampe 2 bulan ya? Ya, 2 bulan. Gimana caranya lu prep nggak nyampe 2 bulan tuh tapi filmnya jadi tuh dan keren gitu? Gimana? Capek men, karena pada saat kita sampai on the set, kan kita syutingnya di Batam kan. Iya. Itu semua yang harusnya di prep before, itu harus kita go through. Jadi nggak ada istirahatnya. Iya. Jadi gua sama Timo tuh tidur cuma kayak anjing, cuma bentar, terus udah gitu bangun, terus kita harus doing stuff gitu. Kasihan krunya juga gitu. Iya. Kalau Headshot di Netflix kayaknya ada ya? Headshot ada di mana-mana. Iya, itu Ada mungkin Disney bener-bener Plus, ada. your first martial art movie tuh ya, bener-bener tuh ya, Headshot tuh ya. Karena Timo kan udah prep ini kan. Iya. Jadi dia punya knowledge yang cukup lumayan tuh. I see. Nah, gue lihat dari segi cerita dan juga pengadeganan actionnya dan segala macam, gue diskusi sama Timo. Oke. Tapi kan banyak Timo dapat dari Night Come For Us yang ketika awal. itu udah mulai prep. Ketika itu udah mulai prep. Oke, jadi Headshot teman-teman bisa cari filmnya di OTT ya, yang main Iko Uwais, ada Chelsea Islan juga, ada Julie, ada banyak lah, keren banget. Dan itu berarti ilmu baru lagi tuh Kim ya, karena itu film Itu pertama sangat, lo. itu sangat baru banget tuh. Dan sampai sekarang belum ada film martial art lagi, lo kapok gara-gara itu apa gimana? Itu setelah Headshot ya, ini kayak jalurnya Mo Brothers nih pecah teman-teman. Yang satu berantem mulu, yang satu horor mulu kan sih? Kimo masih ada horor ya sebelum Iblis Menjemput. Tapi Kimo nih, gue curiganya dia trauma nih sama action nih. Abis Headshot soalnya Kimo tuh lebih ke horor fokusnya. Kenapa? Terlalu mengerikan action apa gimana? Jadi akhirnya kita dari Headshot kita ke Night Come For Us kan. Iya. Nah disitulah gue bilang sama Timo, Tim, kali ini gue producer seats ya, gitu loh. Karena kayaknya akan capek nih kalau misalnya kita berdua benar-benar mikirin actionnya gila-gilaan nih. Akan lebih banyak argue-nya menurut gue. Mendingan gue coba backup lo, gue produce, lo maunya gimana, gue coba realisasikan gitu. Dan itu yang terjadi. Jadi maksudnya gue di Night Come For Us, gue coba backup Timo, dan he have this ideas of craziness lah di Night Come For Us gitu, yang kita coba, gue bilang, Tim, this is the time. Cuman lo bisa push banget nih film ini. Buat gue Night Come For Us masih jadi film Indonesia terbaik kalau kita bicara bukan bicara soal bukan bicara soal personal preference terhadap cerita ya, karena gue suka komedi, tapi
achievement in filmmaking menurut gua. Lumayan, secara pribadi menurut gua Night Comes for Us masih jadi film pertama dan sayang banget ya nggak tayang di bioskop. Dan gua cukup beruntung untuk datang ke premiere yang di Grand Indonesia waktu itu. Wah gila sih itu. Wah itu sih apaan ini? Gila. Walaupun ada juga ternyata sebagian terutama cewek ya kayak capek berantem mulu gitu kayak. Itu sama Headshot pun udah begitu gitu loh. Udah ada yang komen-komen kayak gitu. Wah capek nih kalau ya audiensnya nggak suka, it's not a action fan gitu, gua rasa akan heavy. Iya memang. Gitu, akan heavy, which is nggak apa-apa maksudnya. You can please everyone. Yeah, we decide to make this crazy action film yang kita akan push gitu. Iya. Dan itu mungkin termahal so far lah pastilah ya. Pastinya karena gue nggak tahu ya, The Raid 2 it's something yang I think it's much more expensive. Bukan maksudnya film kalian. Oh film gue. Iya. Iya. Yoi kayak itu lumayan tuh bro. Dan itu, tapi bener dari setelah ngerjain Night Comes for Us dan Headshot, lo pribadi setelah kalian ngedirect sendiri, lo belum ada plan martial art action? Belum sih, karena memang I wanna do it properly gitu. Kalau misalnya gue punya ataupun dapatkan project yang sebesar ini, mungkin gue mau gitu. Tapi sampai detik ini tuh, ya habis itu kan film Indonesia kan udah mulai turun lagi budgetnya nggak sebesar itu lagi gitu. Berarti yang pertama kali lu nge-produce hands on produce inilah ya. Ini ya. Kayak gimana tuh Kim? Apa challenge terbesar? Maksudnya berarti kan lu harus manage menjembatani antara maunya kreatifnya Timo sama budget yang kalian punya gitu. That's like the biggest challenge, coordinating the crew dan pemain yang banyak. Iya, karena kan kita juga sebenarnya kan gue cuman involve ini sampai titik post tapi nggak sampai akhir banget. The final post gue udah harus lepas gitu. Cuman gue dari productionnya itu dari awal sih gitu. Cuman yang ini karena dia langsung US sama Netflix US, jadi harus ada birokrasinya lagi tuh bro. Jadi approval dan segala macam. Nah itu ada produsernya lagi. Jadi ya gue sebenarnya sih lumayan aman karena Headshot pun in realnya juga gue udah mulai masuk ke producing gitu loh. Jadi gue tau lah apa yang harus kita lakukan dan segala macam. Challenge-nya sih memang gue pengen Timo, lo mau ide apa dude? Pokoknya gue coba eksekusi dengan yang kita punya. Dan gue bisa, maksudnya gue harus mengingatkan lo, ini nggak bisa nih. Gitu. We don't have the time, man. We don't have the time. Ada nggak scene yang lo berusaha nego buat nggak usah tapi akhirnya tetap dipakai? Gua yang nggak usah. Nggak ada. Atau scene yang nyaris nggak ada gitu tapi akhirnya tetap ada gitu. Nyaris nggak ada tetap ada itu apa ya? Ya semua sih yang harusnya ada di skrip itu kita shoot sih, men. Kita shoot aja gitu. Tapi end up di editing nggak ada. Nah itu udah. Nggak, maksud gue karena kemahalan eksekusinya gitu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada sih, men. Nggak ada ya? Itu kita udah. Ya mungkin dimodified ya, dimodified menjadi lebih simplified gitu tuh ada. Sih. Berapa hari syuting itu? Wah 72 bro. 72 hari syuting. Night Comes for Us ya. Gokil sih. Dan itu berbekal untuk bikin kayak kan kalau action sequence of course hitungannya beda lagi tuh Kim. Itu berbekal pengalaman lo di Headshot di Headshot, ya. Lo udah ngitung kalau fighting sequence segini lama berarti gue butuh sekian hari gitu ya. Betul. Ya misalnya kita work closely with Wise team gitu ya sama timnya Iko. Ini gimana, pengadegannya gimana. Nah dari situ juga kita mikir gitu. Bro ini kalau kayak sepanjang ini mungkin kita coba reduce gitu. Mungkin itu doang gitu. Sejauh kompromisnya di situ sih. Durasi action berantemnya kita pendekin, jangan terlalu segini. Segitu tuh udah dipendekin ya? Dipendekin soal. Gila, kalau nggak dipendekin kayak apa ya? Lumayan tuh bro. Tapi yang main fight-nya sih enggak sih. Main fight-nya tuh apa adanya tuh. Yang didesain seperti itu kayak Joe sama Iko berantem. Ya kayak gitu men. Gue denger sempat ada cedera di mana mata? Di mata. Itu gara-gara squib juga tuh kayaknya sih. Ngeri ya kayak gitu-gitu ya. Itu gue yang nganterin tuh si Jo ke rumah sakit mata di Menteng. Bro bentar ya. Bro nggak apa-apa. Jo sih asik-asik aja dia. Jo asik, elunya deg-degan nih gara-gara gue mata orang ini mata loh ini loh. Bukan. Tapi di Headshot
juga si Sunny Peng cedera juga, bro. Yang di adegan fight terakhir itu, adegan lawan fight Iko. terakhir lawan Iko, dia baru adegan pertama, kayak shot pertama gitu, mereka baru mau mulai gitu kan. Itu dia cedera kakinya. Nendang sekali, dak gitu. Aduh gitu kan. Oh, cut. Gitu. Gue kesana sama Timo ngeliat. Pas ngeliat, aduh kenapa lu bro gitu. Nggak apa-apa gitu. Pas berdiri, aduh sakit. Yaudah. Break. Langsung break. Break, abis itu dia harus dipegang-pegang nih kok. Kenapa nih kok tambah biru gitu kan. Ternyata. Harusnya akhirnya kita ke rumah sakit. Di ronsen retak sob. Padahal dia yang nendang Iko, dia yang retak. Iya bener tuh, itu bener banget tuh, dia nendang Iko, dia yang retak men. Gokil. Akhirnya stop 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Nungguin dia bener dulu bro. Coba ya teman-teman yang kadang-kadang kalau di IG itu suka nanya, Ko Ernest kapan bikin action nih yang begini-begini nih yang bikin gue takut nih. Bikin action lu kata gampang bikin action. Dengerin nih obrolan ini biar lu ngerti bikin action itu susah, gak simple bro. Ngeri sih bro. Gila. 3 bulan tuh gara-gara, padahal kita everything that day smooth banget. Hari itu tuh asik banget, kita on time, kita udah seneng gitu. Oke, udah semangat, Iko udah seru gitu kan. Oke yuk. Take 1, tak gitu, anjing kenapa nih gitu. Take 1 banget. Sama Timo langsung, shit nih kayak nggak apa-apa gitu kan. Pasti kita lihat, oh man, akhirnya aduh garuk-garuk. Lo harus pakai prinsip when things seem too good to be true, it is too good to be true. Itu bener banget guys. Harus curiga lo kalau gua kemarin cek toko sebelah, gua sama bini gua baru ngomong, gila ya syuting kali ini kita enak banget, lancar banget. Dion Wiyoko COVID langsung besoknya. Ya emang gak boleh ngomong begitu. Baru ngomong syutingnya enak banget, lancar banget. Dion Wiyokonya COVID. Jangan bro. Don't jinx it. Aduh. Gitu. Untung Untung kita ada insurance. Jadi kalau produksi-produksi yang involve si Headshot juga kita involve si Nikatsu juga pada saat itu. Terus mereka sih prefer kita ada insurance gitu ya. Jadi kita beli itu ada insurance dan itu ke cover sama insurance itu sih, film insurance. Gitu. Ada yang jual insurance, film insurance di dalam negeri ada di Indonesia? Enggak, itu kita pakai Singapura. Apa namanya company-nya yang bisa? Insurance bisa karena kebetulan kan itu Screenplay Infinite dan Infinite itu kayaknya Singapore based company. I see. Terus jadi kita bisa tuh. Kalau film lokal nggak bisa? Film lokal kayaknya sih agak ribet. Tapi mungkin bisa sih, mungkin bisa. Tapi lo harus punya company Singapura yang involved di dalam project lo. Berarti di Indonesia belum ada yang provide jasa insurance untuk cedera di dalam film ya? Iya, jadi yang digantikan itu adalah hari syuting lo, gitu. Jadi misalnya di hari syuting lo mundur berapa hari gara-gara cedera ini, gitu. Oh ini kita 3 hari, gitu. Kita lalu 3 bulan gimana? Ya 3 bulan kan, 3 bulannya ya kita nggak dibayarin 3 bulan ya, tapi untuk syutingnya itu kita dibayarin, gitu. Dia udah ada kalkulasinya lah ya? Udah ada kalkulasinya. Gitu. Berarti dia harus ngecek laporan dokter, cedera lu semuanya dicek. Berarti kalau ke Haji Naim nggak bisa reimburse asuransi? Nggak bisa bro. Gimana? Asuransinya di Singapura, sembuhnya di Haji Naim itu gimana ngelaporinnya itu? Iya. Tapi komedi sama action tuh harusnya very close sih, men. Dari segi mananya tuh komedi sama action very close tuh? Kalau boleh tahu tuh. I don't know ya, kayak seru aja gitu. I think most movies yang involve action tuh nggak tahu, kalau gua pasti ada ketawa aja gitu, nonton tuh kayak seru aja gitu, menertawakan sesuatu yang not only based on jokes gitu ya. Tapi ada yang menarik Kim buat gue saat ngebandingin komedi sama action itu kan gue suka pakai role comedy consultant dan orang suka nanya, lu kan komedian ngapain harus ada comedy consultant? Buat gue salah satu analoginya tuh mirip sama kayak lo punya action director. Karena dia yang paling ngerti, mungkin sutradaranya tahu mau bikin apa. Dia punya visinya mau menyiptain apa, bahkan dia tahu scene-nya kayak gimana. Tapi ada orang yang punya extra expertise di bidang itu yang bisa bikin fine tune, bisa fine tune lucunya. Karena
ketika lu bicara komedi, kelebihan satu kata, telat setengah detik, kalimat harusnya udah stop, ditambahin imbuhan, itu hasilnya bisa beda banget. Dan itu harus orang yang memang ngerti yang ngebedah itu gitu. Kayak gitu sih. Karena kita kan misalnya, kalau nggak memang bukan ahlinya, maksudnya kayak bukan komedian yang ngerti struktur joke, kayak ini kurang lucu tapi salahnya di mana gitu kan. Tapi kalau lu memang ngerti struktur sebuah joke, lu oh iya ini karena harusnya lu setelah punchline lu jangan tambahin lagi kalimat iya nggak sih misalnya gitu. Kayak gitu-gitu loh. Itu hal yang very meticulous, detail banget yang kalau lu nggak ada kalau lu berada di luar itu lu sulit untuk mengerti gitu. Gue ngeliat itu in a way kayak ada agak mirip-miripnya dikit gitu. Iya. Similar ya. Iya, in a way gitu. Jadi abis itu lu ngerjain Dread Out setelah itu. Ya. Yang which is adalah horror based on game, based ya on kan? Game, ya. Baru Ratu Ilmu Hitam. Horor lagi. Baru Ivana. Horor lagi. Nih, kenapa nih? Sebelum Ivana Jalangkung dulu sebenarnya. Oh, Jalangkung. Yang ini yang akan tayang ini. Oh, yang belum tayang ini Sandekala. Itu Sandekala ngerjainnya sebelum Ivana ya? Sebelum Ivana karena memang ya memang begitulah pokoknya prosesnya ya. Cuman memang penyelesaiannya kita agak ditunda gitu karena macam-macam kan. Karena situasi dan kondisi. Jadi lo udah syuting Jalangkung, cuman belum tayang, baru lo syuting Ivana, terus tayang. Yes. Waktu Ratu Ilmu Hitam, berapa penonton kan? Ratu kalau nggak salah 900-an. 900-an. Berarti ini nggak pakai 1 jutaan, langsung loncat hampir 3 juta nih ya. Ivana 2,8-an kalau gue nggak salah ya. Luar biasa. Apa yang lo berusaha untuk kasih trademark di film horor lo, Kim, yang mungkin film horor Indonesia udah banyak gitu, dan director horor juga orang udah tahu household names-nya lah gitu, kayak Joko, Awi gitu. Ketika lo mulai beberapa film berturut-turut dan lo mulai fokus di situ, apa yang lo berusaha hadirkan sebagai trademark lo di film-film horor? Apa ya, gue bingung tuh kalau ditanyain kayak gitu ya, karena setiap story kan pasti beda-beda kan. Betul. Tapi memang treatmentnya tuh gue mencoba untuk ngambil sebuah story yang pasti ada hubungan dengan family. Kalau gue, gitu ya. Kalau gue Dread Out kayaknya enggak deh. Karena itu based on game ya. Based on game. Tapi it's actually sebenarnya kecil banget ada tuh antara si karakternya si Caitlyn. Dia sebenarnya punya di awalnya lah yang main si Salvita itu it's about family being broken up gitu kan. Tipis tapi ya. Tipis. Kalau di Ratu Ilmu Hitam kan family banget tuh. Family banget gitu. Di Ivana pun sebenarnya it's not a family yang benar-benar close, tapi mereka family yang jadi karena situasinya gitu kan. Cuman mungkin itu cara pemilihan gue story-nya, tapi kalau secara treatment nggak tahu ya, gue I wanna make it a little bit fun sih. Ya, funnya dia nih, masalahnya nih, lo kalau nonton Ratu Ilmu Hitam tuh kayak koleksi hal-hal yang paling gitu, dari orang yang ada yang itu apa istilahnya trypophobia, yang bolong-bolong, trypophobia, terus yang gue inget banget tuh yang adegan Salvita depan cermin itu yang dia motong gitu, kayaknya his definition of fun is a little bit different. Kesel gue. Kayaknya kepuasan lu tuh kalau orang nonton gitu, kayak lo ada yes gitu ya. Mungkin ekuivalen sama kalau gue nonton orang di bioskop ketawa gitu. Ekuivalen gitu, kayak yes gue berhasil gitu. Tuh kelabang-kelabang gitu si Tanta di bis gitu, kayak adegan-adegan itu nempel semua di kepala tuh. Ratu Ilmu Hitam tuh brengsek banget. Cuman ya memang apa ya, I don't know, kalau mau dibilang treatment gue tuh there should be an intense scene, obviously, gitu ya. There's always be blood, even sedikit mungkin gitu itu ya. kali gore. Maksudnya kan gue memang belum nonton Ivana, teman, sorry banget ya karena cek toko sebelum baru rampung. Cuman maksudnya itu kan hantunya aja nggak ada kepalanya, ya nggak mungkin nggak gore kan. Itu nggak trademarknya mungkin bloody, in a way. Ya in a way, ya mungkin ya. Tapi di Jalangkung enggak bloody. Jalangkung enggak. Yeah, gitu. Jangan spoiler dulu. Jangan spoiler dulu. Nanti kita bahas Jalangkung. Tapi kan maksud gue kan Ratu Ilmu Hitam terus si Ivana dengar baca-baca review gitu. Karena kan sebenarnya
itu bukan sesuatu yang selalu dekat gitu antara horor dan bloody di Indonesia ya gitu. Jadi mungkin orang akan berharap expect that kalau horornya nonton film Kimo ya. harus darahnya minimal 3 galon. Harus. Gue waktu promo Ivana kan ngobrol sama Kathleen di sini kan. Keluar tuh condet itu. Bekasi. Kocak banget. Kocak banget. Itu kayak gimana sih Kim merasa kayak ngerjain sebuah film yang itu kan adaptasi dari sebuah universe yang udah di Indonesia kayak udah itu pressure-nya beda lagi pasti ya. Parah bro. Kayak orang-orang yang pecinta universe-nya pasti ngasih pressure juga banget, tuh. Banget men. Jadi gue bingung kan karena waktu mereka approach gue, they wanna make it something different. Itu udah clear banget. Different dari film-film Danur Universe yang lain. Yang lainnya. Okay. Dan itu berhasil lah ya. Karena banyak gue baca orang banyak yang ngomong gitu, ini beda banget dari film Danur Universe yang lain gitu. Nah, iya mereka approach gue emang khusus bilang untuk ini coba deh Kim, lo bisa nggak bikin something yang beda nih? Gitu. Oke, gitu. Dan dari segi ceritanya juga nggak ada belum kelihatan connectionnya sama the whole universe Danur yang kemarin-kemarin gitu kan. Cuman ya disitulah gue mencoba untuk bikin gimana nih ya kita bikin yang beda gitu. Gue nonton semua filmnya Awi 1, 2, 3-nya, terus gue nonton Asi juga, dan gue lihat gitu gue harus make that approach nih, dalam arti sebuah genre yang gue bisa campurin gitu loh. Di Ivana yes there is a violent gore-nya tuh ada, jadi gue mencoba untuk memeritkan itu, tapi gue masih harus bisa infuse si Danurnya ini gitu. Which is ceritanya si Ivana sendiri. Karena bukunya si Ivana kan bukan menceritakan yang kemarin, yang difilmkan, bukan. Gitu. I see. Dia cuman kita menceritakan apa yang ada di bukunya, tapi hanya sepenggalannya doang gitu bro. Gitu, jadi cuman secara treatment, that ghostly image, terus the way it scares gitu, itu gue bikin beda sih. Iya, karena Awi di sini juga cerita pertama bikin Danur itu visinya memang pengen bikin horor keluarga yang bisa semua umur. Tiba-tiba sama dia dipenggal-penggalin pala orang ya. Udah, wih. Tapi kan sesuai request MD kan. Iya, pengen beda kan. MD is kind enough to let me go to do that gitu bro. And you should, I mean kalau nggak dapet trademarknya gitu loh. Nah, film terbaru yang akan tayang Jalangkung Sandekala. Jalangkung Sandekala. Ini masih terkait sama Jalangkung yang sebelumnya? Enggak, ini juga. This is like the similar approach gitu loh. Dimana Wiki bilang bahwa Kim, coba deh kita bikin something yang beda nih. We make another Jalangkung yang nggak terlalu harus berhubungan dengan yang pertama, film sebelum-sebelumnya. Pokoknya gitu. Jalangkungnya udah jelas lah, orang tahu Jalangkung itu apa gitu. Betul, ya. Dan ceritanya memang gua mengangkat dua kisah folklore lah ya, satu Jalangkung, satu lagi Sandekala gitu. Gitu, dan itu idenya memang bisa nggak nih Kim? Gimana nih untuk kita bikinnya kayak gitu. Nah this one, it's different sih. It's different approach from any ones yang gue doing before sih bro. Karena ini ya mungkin similar to Ratu in terms of there is a family gitu yang mengalami sebuah tragic event gitu ya di dalam hidup mereka gitu. Ini juga cuman ini it's kind of close gitu karena kan ya kita udah berkeluarga gitu, lo tahu kalau misalnya anak itu kalau misalnya lo tiba-tiba missing gitu. That's the real horror sebenarnya kalau menurut gue. Jadi ini agak beda sih gitu dan nggak tahu sih, semoga ya pada seneng aja. Let's see. Yang penting dua film, maksudnya nggak berturut-turut Ivana lalu Sandekala lo menyajikan sesuatu yang mirip-mirip. Ini totally different. This is totally different. Syutingnya daerah mana sih itu Kim? Yang ada danau, ada apa segala? Itu di Jogja. Di Jogja. Tadinya kita mau Jawa Barat juga sesuai dengan ceritanya gitu ya. Tapi kita kayaknya akhirnya secara visual lebih bagus Jogja sih. Jadi Sandekala itu gue belum pernah tahu folklore, tapi ya kalau gue boleh asumsikan dari filmnya ada semacam makhluk atau hantu yang menculik anak-anak ketika maghrib gitu, ketika senja gitu ya? Betul. That's straightforward kayak gitu sebenarnya. Tapi itu monster atau hantu?
Hantu sih kalau yang kalau di beredar sih folklore-nya. ya beda-beda ya. Kalau yang Muslim suka bilang itu jin gitu, tapi Oke. kalau yang regular a lot of people saying that's a ghost gitu, setan gitu ya. Nah ini juga ya adalah arah kesananya gitu. Itu berarti lu syutingnya kapan itu syutingnya? Itu udah lumayan sih bro. Pas lagi COVID lagi brengsek-brengseknya ya. Pokoknya itu lumayan kala ini lumayan perjuangan lah. Oke. Perjuangan. Yang menarik ke gue liat lu tuh nggak terlalu ini ya, lu tuh nggak terlalu fanatik sama aktor tertentu ya. Iya, gue pengen kerja sama semua. Iya, maksud gue kan kayak orang tuh biasanya punya tendensi kalau director udah klop sama 1-2 aktor, kemudian dia akan kerja berulang-ulang, ya seperti gue lakukan juga sama Dion misalnya. Iya. Lu enggak ya? Lu pengen explore terus roster line up yang berbeda-beda ya? Iya, cuman kalau lo lihat gitu ya ke belakang, itu ada sih yang setiap kali ada di film gue. Gitu, tapi not actually the main actor gitu. The main actornya gue pasti macam-macam gitu ya. Tapi most of the peripherals di film gue ada tuh kayak aktor-aktor yang selalu gue ajak gitu. Kayak bukan ya dia mungkin nggak besar peranannya gitu. Tapi ada dia gitu. Tapi kalau lead lo berusaha untuk yang selalu lain-lain, siapapun refresh gitu, siapapun. Seberapa bebas sih kayak ngerjain gini kebebasan lo buat milih pemain gitu, kayak apa tetap pasti harus ada approval producer lah ya pasti. Kalau approval producer pastilah gitu iya. kan. Maksudnya kan ini kan collaboration kan, bukan something yang ini pokoknya gue maunya gini gitu. Kagak bro. Ya siapa tahu. Kalau nggak gue maunya dia, kalau nggak gue nggak mau syuting. Nggak juga lah. Oke, Jalan Santai Kala pokoknya teman-teman bisa lihat trailernya, udah bisa diintip ya. Pokoknya akan jadi horor yang berbeda dari film-film Kimo yang kemarin-kemarin beberapa. Kata dia sih beda ya. Beda. Tunggu aja. Tayang di bioskop mulai 22 September? 22 September. Oke, kan lu kemarin sempat nge-produce ya, Kim? Lu nggak ada niatan dalam waktu dekat kayak nge-produce dalam konteks, kemarin lu nge-produce Timo nih, nge-produce dalam konteks grooming. Orang yang menurut lu, nih kayaknya potensial nih. Lu sini, lu punya film apa atau nih gue punya film, coba lu direct, gue yang produce. Ada plan kayak gitu gak? Ada banget, gue pengen banget. Pengen banget, tapi gue sampai saat ini masih belum ada kesempatan yang tepat gitu loh untuk gue bisa kayak relax sedikit terus ngeliat oke, this is something yang kayak ini orang jago nih gitu, atau ini orang kayaknya satu frekuensi sama gue. Iya benar. Gitu. Nah itu yang gue masih belum ketemu itu sih waktu itu. Tapi gue planning itu ada banget gue. Jadi yang belum ketemu waktunya. Orangnya mah kandidatnya ada. Mungkin ya. Iya, berarti terlalu. Padahal sih lumayan sih beberapa tahun terakhir agak padat ya. Padat banget men. Iya ya. Tapi ya berarti belum ada, masih nyaman ngerjain horor ya Kim ya? Masih nyaman. Masih nyaman ya. Masih nyaman. Tapi gue pengen banget sih. Nanti yang series yang gue kemarin Telur Darah. Telur Darah series itu something yang gue lebih dealt with drama sih di situ sih. Because it's a series kan, gue nggak bisa bikin setiap nggak bisa episode terus. Dardedor atau hantu setiap kali gitu nggak bisa. Itu kapan tayangnya? Series lo itu? Series perdana lo itu ya? Itu series pertama gue itu belum tahu tanggal tayangnya berapa, tapi kayaknya tahun ini. Definitely, man. Gitu. Mungkin announcement-nya sebentar lagi gitu ya. Platformnya apa boleh disebut nih? Boleh dong. Boleh ya. Jadi Kimo punya series, bilangnya apa? Drama horor atau horor juga? Horor. Series horor judulnya Telur Darah, akan tayang di Disney Hotstar ya. Yes. Yang main ada Deva Mahendra, ada Mikha Tambayong juga main di situ. Lukman Sardi. Capek seriesnya, panjang ya. Capek. Kalau gue tuh nggak ngerjain series, gue belum pernah ngedirect ya, gue pernah nge-produce. Tuh nggak yang capek, ngedit. Kayak udah baru episode berapa ini kok nggak habis-habis ya? Gila banyak banget gitu kayak. Bro, sampai detik ini gue masih ngedit. Edit udah. Tapi post buat VFX-nya dan segala macam masih gue kerjain. Panjang ya prosesnya. Panjang. Pantas belum punya waktu ya buat nge-produce talenta muda yang bisa. Pengen banget gue sebenarnya. Komedi Kim nggak? Komedi Kim? Mau sih, gue nggak tahu ya.
I don't know, my movies kalau lo gitu ketawa apa enggak gitu. Apa? Coba komedi yang lo suka Hollywood misalnya apa gitu yang menurut lo suka banget gitu. Komedi. Hangover gitu gue suka. Gue Iya, suka Hangover. Something yang itu bisa ketawa banget gitu loh ya. I don't know, kemarin apa ya? Thai movies juga kayaknya banyak yang lucu ya. Maksudnya itu lebih kinda close to us gitu ya nggak sih? Nggak ya? Gue jarang sih nonton. Lo jarang ya? Coba deh bro, itu menurut gue Pimak gue tahu sih Pimak. Pimak edan sih. Cuman again, something kalau comedy gitu ya, that's another different genre yang lu pasti banyak belajar banget gitu kan di sana, dan gue masih belum kali ya. Tapi kalau horor ada unsur komediknya gitu, itu mungkin ya action ada unsur komedinya, ada unsur ya bro ya. Bukan jadi main course-nya lah ya. Bukan, kayak John Wick gitu kan pasti kan ada moments of komediknya. Iya kan seru banget, filmnya dark gitu. Tapi lo pasti ada one point, kocak nih orang gitu. Jadi apa dong Kim ini lo? Aim lu tuh apa sebenarnya? Aim gua? Iya, lu punya target besar yang pengen lu kejar atau lu kayak go with the flow, kayak ya udah gue enjoy, gue kerjainnya one project at a time lah, gue happy gitu, atau lu punya kayak lu pengen apa gitu? Oh, gue pengen ya selain gue direct, definitely I wanna produce something gitu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan gitu ya, gue bisa nge-produce banyak-banyaknya film gitu ya. Tapi gue kalau ngedirect mungkin 1 or 2 aja dalam 1 tahun gitu. My goal is just to be aktif di dalam industri ini. That's it man. Kalau misalnya gue tetap aktif sampai I don't know, gue sampai tua lah bro. Kayak Scorsese. Sampai detik ini men. Bener. Salah satu privilege-nya profesi kita ini ya selama masih bisa melek. Masih bisa melek, kita harus bikin film bro. Masih bisa bikin film. Itu target gue sih bro. Target yang sangat indah sekali teman-teman. Terima kasih banyak udah menyimak obrolan bersama Kim Istanbul. Kim, thank you ya Kim ya. Thank you banget. Aduh, seru banget. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga dapat banyak hal di obrolan kita bareng sama Kimo. Kita ketemu di bintang tamu berikutnya. Thank you udah nonton In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.